Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbika wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang layak untuk diungkapkan pada kesempatan kali ini kecuali ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita di siang ini mampu menyempatkan datang ke masjid menjalankan salah satu perintah Allah yang diperintah kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah Jumat seperti yang dijanjikan oleh Allah dan sampai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ibadah ini menjadi kifarat bainan Jumat lain, penggugur dosa-dosa kita antara Jumat yang sekarang dengan Jumat yang sebelum. Kita berharap mudah-mudahan Jumat ini mampu menaikkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kalau sudah menempel pada diri seorang muslim, kemudian semakin membesar, menguat, itu mampu mengubah perilaku orang tersebut. Bahasa hadisnya yazid, semakin bertambah, semakin menguat, itu mampu merubah perilaku orang tersebut. Kalau yang sebelumnya dia temperamen, mudah marah, mudah mengumpat, berkata kasar, tapi kalau keimanan sudah membujang pada diri orang itu, dia mampu mengendalikan amarah, dia mampu mengendalikan tangannya tidak menampar, tidak memukul. Semakin besar imannya, maka dia akan lebih bijak lagi menyikapi konflik. Kalau yang sebelumnya dia sulit mengeluarkan hartanya, pelit, kikir, tapi kalau keimanan sudah membujang, kemudian semakin kuat, semakin besar, jangankan disuruh, tidak disuruh pun orang-orang itu dengan sukarela mengeluarkan hartanya. Keimanan mampu mengubah perilaku orang. Karena itu ada ungkapan, kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan iman seseorang, lihatlah perilaku dia sehari-hari. Itu menggambarkan, mencerminkan keimanan orang tersebut. Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 25, 24, 25 itu menggambarkan kalimat tauhid, menggambarkan keimanan seorang muslim. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbika wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kalian tidak memperhatikan Allah membuat perumpamaan? Jadi Allah membuat perumpamaan dengan kalimat yang sangat bagus, yang mudah dipahami. Perumpamaan ini mengenai keimanan seseorang. Allah mengumpamakan keimanan itu kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Jadi seorang muslim itu digambar oleh Allah dalam Al-Quran seperti pohon yang thayyib, yang bagus. Salah satu ciri pohon yang thayyib ini, yang bagus ini, asluha sabitun, memiliki akar yang kuat menghujam sampai ke bawah. Akar ini menjadi gambaran keimanan seseorang. Pohon itu gambaran seorang muslim, kemudian akar yang ada di bawah itu gambaran keimanan seseorang. Karena akarnya yang sangat kuat, wa far'uha fis sama', karena itulah cabangnya mampu menjulang tinggi ke atas.
keimanan seseorang mampu menaikkan level seseorang. Tu'ti ukulaha-ukulahin, kemudian pohon itu mampu menghasilkan buah-buahan yang enak, yang setiap kala musim itu panen raya. Tu'ti ukulaha-ukulahin, kita bisa menikmati buah-buahan. Itu gambaran keimanan. Jadi keimanan ini mampu mengubah seseorang dan mampu menaikkan seseorang pada level tertinggi. Level tertinggi yang dimaksud oleh para ahli tafsir adalah ketakwaan. Jadi takwa merupakan level tertinggi yang belum tentu orang-orang mampu meniru. Allah menegaskan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kita untuk menghampiri Allah, meminta ampunan kepada Allah, karena disediakan untuk orang-orang yang bertobat itu surga yang seluas langit dan bumi, dan itu disediakan oleh orang-orang untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna, kemudian Allah merinci ciri-ciri orang yang takwa. Takwa ini level yang tertinggi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak. Orang ini tidak terikat dalam kondisi kaya atau miskin, orang tersebut tetap mau berinfak. Sama sekali tidak mempengaruhi orang tersebut. Kondisi ekonominya sama sekali tidak mempengaruhi orang itu. Itu ciri takwa. Wafar muhafis, sama level yang tertinggi. Kalau ada seseorang dia berinfak karena memang dia mampu, karena dia memang kaya, itu merupakan akhlak yang bagus, tapi itu belum pada level yang tertinggi. Wafar muhafis, sama yang dimaksud dalam surat Ibrahim. Orang tersebut akan diuji ketika dia tidak mampu. Orang tersebut diuji dalam kondisi ekonomi sulit, apakah mau berinfak atau tidak. Dan ini pernah diungkap oleh Rasulullah dalam perang Tabuk. Ada satu peperangan yang tercatat dalam Sirah Nabawi, perang Tabuk itu perang yang sangat sulit diikuti oleh para sahabat. Saat itu Rasulullah mendapatkan informasi bahwa Madinah akan dihabisi oleh tentara Romawi. Tentara Romawi ini tentara yang paling kuat di dunia selain Persia. Di dunia saat itu ada dua tentara yang sangat kuat, Romawi dan Persia. Saat itu melihat Romawi, kekuatan Islam sudah tumbuh dan akan dilibas, akan dihancurkan. Ketika mendengar itu, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Qadarullah, takdir Allah, di saat bersamaan Madinah sedang dihimpit krisis pangan. Madinah sedang dihimpit krisis ekonomi. Dan di saat bersamaan juga terjadi musim panas, puncak musim panas di bulan Rajab. Kalau di Madinah, kalau di Jazirah Arab di panas, tapi saat itu pada puncak musim panas. Kemudian Rasulullah mengumumkan para sahabat, kita semua wajib berangkat ke Busra, jaraknya hampir 700 km di ujung Jazirah Arab. Luar biasa ini jaraknya saja, di ujung mendekati wilayah Romawi. Kita harus berangkat ke sana. Umumkan kepada para sahabat. Rasulullah mengumumkan itu dalam kondisi sangat sulit. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berinfak sebagai bentuk perbekalan menghadapi tentara Romawi. Apa yang direspon oleh orang-orang saat itu? Orang-orang datang, wa minhum may yaqulu a'dhanni. Orang-orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak ikut perang Tabuk. Ini orang-orang munafik datang kepada Rasulullah karena berbagai alasan tadi. Puncak musim panas, terjadi krisis pangan, krisis ekonomi sulit. Wa minhum may yaqulu a'dhanni. Sebagian lagi orang-orang munafik mengatakan la tanfiru fil harbi. Janganlah kalian ikut berperang pada puncak musim panas, kalian akan kalah. Jangankan sampai ke tujuan, di tengah perjalanan saja sudah berguguran. La tanfiru fil harbi. Dan jumlah ini sedikit dibandingkan tentara Romawi hampir 40.000. Tapi apa yang direspon oleh as-sabiqun al-awwal, para sahabat sejak dulu dari Mekah yang mengikuti Rasulullah, yang keimanannya sudah mengujar, yang sudah kuat, yang
sudah mencapai level tertinggi wafat menghabiskan. Datanglah Utsman bin Affan di hadapan Rasul dan di hadapan para sahabat saat itu. Utsman bin Affan langsung memberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berikan 300 ekor unta terbaik. Jadi Utsman saat itu dalam kondisi sangat sulit mampu bersedekah kepada Rasulullah 300 ekor unta terbaik yang memang disiapkan perjalanan yang sangat jauh. Tidak hanya 300 unta terbaik yang sudah dipilih, Utsman pun memberikan pelananya perlengkapan. Dan Utsman mampu memberikan 1000 dinar sebagai perbekalan. Jadi unta ini 10 km bergantian dengan yang lain, 10 km bergantian dengan yang lain. Karena itu ketika Rasulullah mendengar, melihat itu, Rasulullah langsung mengungkapkan, la yadurru asman ba'da hada. Tidak ada kemadaratan finansial yang menimpa Utsman setelah peristiwa ini. Luar biasa, Utsman terus mengalir di sini dan dia berikan lagi kepada orang lain. Tidak hanya Utsman, dalam kondisi sulit seperti ini, Umar pun sama melakukan infak yang sama. Umar saat itu disampaikan dalam hadisnya, Umar sendiri menyampaikan, al-yauma asbiqu Abu Bakrin insabatuhu yauman. Pada hari inilah momen yang tepat aku mampu mengalahkan infaknya Abu Bakar. Karena memang Umar dan Abu Bakar ini berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam infaknya. Kemudian Umar menyiapkan harta yang sangat banyak. Dia menyiapkan binis bimali, setengah harta cashnya. Luar biasa saat itu. Datang kepada Rasulullah, kemudian diberikan kepada Rasul setengah harta cashnya. Saking banyaknya Rasulullah mengatakan, ma'abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar. Kemudian Umar mengatakan, abqaitu mislahu, aku sisakan setengahnya atau seperti itu. Akhirnya Rasulullah menangkap, oh biasa Umar mampu menyedekahkan setengah harta cashnya. Dan Umar menganggap itulah infak yang mampu mengalahkan infaknya Abu Bakar. Faja'a Abu Bakar, maka tibalah kedatangan Abu Bakar. Ini Umar sendiri yang mengisahkannya. Bikulin ma'indahu, dengan harta yang sangat banyak. Jadi saking banyaknya itu, Abu Bakar mengangkat hartanya sampai ke bawah. Kemudian diberikan kepada Rasul di hadapan para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, maaf kau dari ahli, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Kemudian baru Abu Bakar mengatakan, apa itu Allah wa Rasul. Ini luar biasa keimanan tiga. Aku hanya menyisakan Allah dan Rasul. Karena Abu Bakar menganggap saat itu mungkin inilah perang terakhir. Dan Rasulullah akhirnya mengambil. Selain itu Rasulullah mengingat Abu Bakar ini seorang pebisnis. Dia mampu membalikan lagi keadaan. Ketika sudah nol, orang-orang pebisnis ini mampu membalikan keadaan. Akhirnya Rasulullah berangkat ke perang Tabuk. Ternyata orang-orang Romawi mundur, ketakutan. Orang-orang Muslim di Madinah dengan 30.000 pasukan mampu berjalan seadanya. Akhirnya orang-orang Romawi mundur saat itu ketakutan, dan Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Dan ini terus berlanjut. Barakallahu li wa lakum.